Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, Tangsel juara. Sahabat Bang Taja, aduh udah lama nih kita nggak bersua lagi nih. Dan alhamdulillah di awal tahun 2024 kita bisa ketemu lagi dalam kegiatan podcast. Dan tamu kali ini istimewa karena tahun 2024 adalah tahun politik. Dan Tangerang Selatan tentunya menjadi salah satu tempat juga yang tidak pastilah ya semua wilayah di Indonesia menyelenggarakan kegiatan pesta demokrasi ini. Dan alhamdulillah hari ini kita kedatangan Ketua Bawaslu Kota Tangerang Selatan, Bang Muhammad Acep. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik Pak. Aduh, ini putra daerah juga di Tangsel yang berkiprah untuk majuin Kota Tangsel ya Bang ya. Siap. Waduh, dan ternyata saya juga baru tahu ternyata beliau ini dulu juga aktif di cabur nih. Nah, nanti kita cerita-cerita ya Bang ya. Tapi sebelum itu semua, kita di kegiatan ini tentunya alhamdulillah kita disupport oleh rekan-rekan yang selalu bersama dengan KONI Tangerang Selatan. Bang, pertanyaan pertama Bang. Bawaslu itu kepanjangan aja dah Badan Pengawas Pemilu. Iya. Ya, itu berarti kegiatannya badan ini hanya pas saat kegiatan pemilu aja gitu Bang ya? Atau enggak. Gimana? Oh. Jadi pasca tahun 2018 Bawaslu tingkat kabupaten kota itu menjadi permanen. Oh. Nah, menjadi permanen itu lembaganya ya. Jadi tapi bukan ad hoc begitu bukan, ada ini. Oh enggak. Bukan. Oh siap. Nah, lembaga permanen yang mana ketika nanti 2024 selesai pemilu dan pilkada, bukan berarti Bawaslu tidak bekerja lagi. Ada pekerjaan yang harus dilakukan oleh Bawaslu, pendidikan politik. Pendidikan politiknya dalam bentuk sosialisasi ke masyarakat, apakah itu ke insan olahraga, ke komunitas-komunitas untuk pemilu 2029. Oh, edukasinya udah mulai dari gitu. Jadi bukan cuma hanya ketika pemilu kemudian kita bekerja, enggak. Kita harus memberikan edukasi demokrasi itu untuk pemilu 2029 nanti. Jadi panjang nih kegiatan ininya. Oke. Dan di Tangerang Selatan sendiri tantangannya apa sih Bang kalau untuk masalah Bawaslu ini Pak Ketua? Kalau tantangan di Tangsel itu sebenarnya soal masih adanya masyarakat marginal yang ada di tengah kota tapi kampung. Oh, jadi ini ketimpangannya tinggi. Ketimpangan tinggi. Oh. Jadi makanya kenapa money politik di Tangsel tinggi? Itu saya dengar tuh atau baca katanya kita tuh Tangsel paling beresiko tinggi. Bener itu? Betul. Wah, dalam hal money politik. Money politik. Karena tadi kita itu ada komplek, di tengah komplek ada kampung. Iya bener. Nah sehingga kalau bahasa saya dulu ya, ini masyarakat ini dimarginalkan, termarginalkan, atau memang memarginalkan. Nah inilah yang menjadi kerawanan pemilu, money politik di situ. Karena mereka juga kantong suara tuh di situ. Betul. Dan bahaya tuh ya. Bisa dimanfaatkan. Segala macam. Maka mestinya Kota Tangerang Selatan ini program terhadap sumber daya manusia, meningkatkan ekonominya lebih di wilayah situ gitu. Jadi sisi ekonominya juga harus diangkat. Harus diangkat ketika ekonominya naik. Nggak cuma ngomong pemilu ya? Bukan. Oh, menarik nih. Itu nah, ketika ekonominya naik otomatis orang juga akan menolak money politik. Iya. Kan yang bikin kita ini karena ada kebutuhan. Iya. Jadi itu betul ya berita atau bahwa statement bahwa Tangsel ini memang sangat rawan terhadap hal itu. Sehingga challenge ini dijawab sama Bawaslu, pengawasannya gimana nih? Nah, pengawasannya itu kita kan ini bukan dari sisi ini ya, dari sisi sosialisasi kita masif. Yes. Soal pengawasan money politik. Karena ini disosialisasikan lewat media dan lain sebagainya, si peserta sekarang lebih canggih lagi. Si pelaku nih? Si pelaku. Jadi udah nggak pakai uang sekarang. Pakai apa nih, Bang? Pakai sembako. Sarwa kenenya. Iya, tapi minimal mereka bersembunyi
di aturan. Oh, kata-katanya uang. Iya. Padahal kan itu sama aja sebenarnya. Ini Cuma mah ngakalin. Nah, karena tadi begitu masifnya pengawasan Bawaslu terhadap money politik, mereka merubah mekanismenya. Oh, jadi ya cuma ngerubah dari definisi sih sebenarnya. Iya. Sama tuh dulu saya begitu juga. Saya dulu pengasuh Taruna. Di situ jelas tuh ada katanya dilarang menampar, memukul. Wah, saya nggak mukul sama nampar, Bang. Saya nendang. Jadi sebenarnya sama aja ya. Ya. Jadi itu memang challenge-nya Bawaslu Tangsel. Tapi berarti di level Bawaslu Tangsel ini dari pengawasannya itu dari mulai level paling bawahnya di kelurahan. Yang paling bawah itu di TPS nanti. Oh, di tempat titik-titiknya malah ya. Di tempat pemungutan suara. Mereka sudah nempel di situ. Iya. Berarti banyak banget anggotanya Abang nih. Alhamdulillah. Tapi kan ini bukan anggota organisasi ormas, bukan. Oh, berarti dia ad hoc kalau Iya, mereka. ad hoc. Iya. Kalau ormas kan dia. Iya. Ini enggak mereka diambil dan kalau nggak salah seleksi. kemarin ada rekrutmen ya Bang. Rekrutmen. Dan alhamdulillah kita dalam rekrutmen PTPS ini, pengawas TPS kita disupport juga oleh pemerintah. Itu pemeriksaan kesehatan gratis. Oh iya, karena dulu ya gratis. Ya, alhamdulillah gitu ya. Nah itu ya mereka yang menjadi garda terdepan dalam melakukan pengawasan. Dan mereka melakukan pelaporannya juga berjenjang. Jadi berjenjang. Iya. Nah pada saat kalau sekarang kan kerawanannya soal tadi money politik ya, pidana pemilu. Nanti di pemungutan itu kerawanannya adalah bagaimana suara hilang. Oh, jadi dia ngawasin suara, ngawal. Iya, mengawal sampai dari TPS sampai pusat. Oh. Dia mengawal dari TPS sampai pusat agar suara ini tidak berubah. Tapi mereka bukannya dari parpol ya, nih Pak Ketua ya? Nggak boleh. Nggak boleh malah. Justru malah dari nggak boleh. Jadi ini independen, dia netral. Ya, nah kalau 99 parpol ikut ngawasi. Wah. Kalau 99 ada potensi kalau di situ. Karena itu kan pemilu pertama. Oh iya. Trial and error. Nah, pasca reformasi itu semua itu kejaksaan, kepolisian, partai politik itu ngikut jadi penyelenggara. Iya. Jadi ini memang sesuai dengan Undang-Undang nomor 7 ya, dari 2017. Ya. Jadi pengawasan, pencegahan, pelanggaran pemilu. Nah, kalau misalnya ada pelanggaran, itu sanksinya apa sih dari Bawaslu? Jadi di Bawaslu itu ada beberapa bentuk pelanggaran. Ada yang pelanggaran level-levelnya. Ya, ada level-levelnya. Enggak semua nih itu semua enggak. Tapi itu semuanya akibatnya ke pidana. Enggak, yang pidana itu money politik. Oh, menghilangkan hak suara orang. Gitu. Kemudian merubah suara. Nah, terus merusak alat peraga kampanye. Nah, itu pidana. Tapi kalau yang lain administratif itu peringatan. Sampai terberat? Ya tadi terberat itu diskualifikasi. Di si calonnya. Kalau ini legislatif ya. Kalau presiden juga sama. Sama. Paling berat ya bagi peserta, paling berat itu adalah diskualifikasi. Itu berarti dari level, kan besok kita pemilunya 2 kali ya, kalau nggak salah Pak Ketua ya. Pemilu 2 kali legislatif dan presiden nih. Oh enggak, itu satu. Hitungannya satu. Hitungan satu. Kenapa? Karena ini serentak. Kalau dulu 2019. Wah, ini maklum nih karena ininya harus diperbarui ini pengetahuannya. Kalau dulu pemilihan legislatif dulu, baru presiden. Kalau sekarang jadi sekali doang. Bareng-bareng. Oh, jadi nanti 5 surat suara. Para pemilih dapat 5 surat suara. Tangsel di 5 ya? 5. Karena ada kabupaten, kota, provinsi sama RI, DPD. Oh iya, DPD juga ya. Nah, ini jangan pada lupa nih ya, atau ya ingat ada 5 yang dicoblos berarti ya Pak Ketua ya. Betul. 5 yang dicoblos. 5-5-nya harus dicoblos. Ya harus. harus dicoblos 5-5-nya. Nah, gitu. Ini kalau ada pertanyaan, kebetulan saya tinggal di perumahan ya. Di perumahan itu kan banyak kadang mobilisasi warga nih tinggi nih Pak Ketua nih. Ini kalau ada warga yang tadinya mungkin tercatat di mana nih DPT-nya di wilayah mana, tiba-tiba pada saat itu dia ada di mana, itu boleh?
Bisa nyoblos. Bisa. Bisa. Itu batas waktu pengajuan nyoblos di tempat lain itu 1 minggu sebelum pencoblosan. Oh, berarti dia harus lapor dulu ya? Lapor ke KPU. Oh. Jadi kalau misalnya Pak Hamka nih terdaftarnya di TPS Makassar, hari ini datang ke KPU untuk minta nyoblos di sini. Wah, kalau waktu itu belum tahu ada perintah gimana ya? Nah, kalau mendadak berarti nggak boleh nih? Lewat tanggal 7 nggak bisa. Udah nggak bisa. Waduh, sayang ya. Ya, sayang. sayang. Maka kalau memang punya hasrat untuk mendukung demokrasi, wah itu wajib tuh. Wajib. Jangan sampai hak suara kita hilang. Ya. Kan gitu ya. Betul. Saya terus terang belum pernah milih nih Pak Ketua. Karena dari zaman dulu saya pendidikan militer sampai saya belum pernah milih. Nah, ini sebenarnya pengalaman pertama saya untuk. Tapi sekarang sudah terdaftar belum? Sudah masuk DPT. Iya. Jadi itu alhamdulillah. Jadi kita jangan sampai melewatkan ya. Ini hak suara kita pilih mau siapa aja terserah. Tapi tentunya ini kalau pengen membawa sebuah ya harus ikut dalam sebuah kegiatan demokrasi ya terlibat ya Pak Ketua. Betul. Nah, oke. Nah, kalau yang boleh jadi pengawas itu balik lagi nih kan tadi dibuka oleh umum ya. Artinya Bawaslu Tangsel bikin rekrutmen. Ya. Itu yang boleh siapa aja di Pak Ketua nih? Yang boleh WNI. WNI. Ya, usia 21 tahun. Wah, paling rendah. Pinter banget dari yang muda-muda nih. Iya kan, supaya jangan sampai terjadi kejadian 2019. Iya, saya pernah lihat tuh bawa ininya, maaf ya, orang udah sepuh kan gitu ya. Aduh, bagaimana dia? Ini kan mobilisasi tinggi ya. Nah, ya benar sih. Sementara kalau kita batasi misalnya pria saja, kan kaum wanita marah kan, mana emansipasi. Nah itu banyak yang meninggal itu adalah yang kaum perempuan sebenarnya kemarin, karena kelelahan. Capek lah ya. Capek. Karena sampai malam tuh ya. Iya, karena PTPS kita meninggal 1 di 2019 itu, karena dia habis ngawasin pemungutan suara sampai subuh. Wah. Dari pagi sampai subuh. Nah subuh dia punya kewajiban untuk beribadah, sholat subuh dan menyediakan makanan untuk suaminya kan. Pulang nih, porsir lah. Ya, pulang sholat subuh, masuk ke dapur, terpleset. Oh, tapi ya memang bener sih. Artinya ini kan kegiatan mungkin perlu olahraga juga nih teman-teman. Kalau kemarin kita tahu begini, semua cabur yang badannya bagus-bagus suruh ikut jadi panitia pengawas pemilu ya. Waduh, keren. Kalau ada sih kalau ini pas paling tanding sama Bawaslu. Wah, boleh tuh. Kapan-kapan. Bawaslu itu punya tim bulu tangkis, punya tim bola. Nah, ini ngomong-ngomong bulu tangkis nih, ya. Ternyata Pak Ketua Bawaslu ini dulu pengurus bulu tangkis, bener? Dulu ya. Oh. Dulu saya 2010 sampai 2015. Jadi sekjennya PBSI ini. Sekjen PBSI. Oke. Nah, suka dukanya dulu waktu zaman itu apa nih Pak Ketua nih? Dulu saya bergabung di cabur itu sebenarnya punya mimpi. Punya mimpi karena saya juga pernah jadi atlet bola ya, atlet bola. Ikut Suratin pernah ikut. Saya pengen ini harus pegang bola sebenarnya. Saya pengen punya jenjang prestasi yang jelas bagi atlet. Iya. Kalau dulu kan selesai Suratin udah selesai. Kalau dia bisa dekat sama pelatih baru bisa. Iya. Nah, akhirnya saya ke bulu tangkis. Nah, saya pengen menciptakan atlet sebenarnya. Waktu saya masuk di cabur bulu tangkis itu. Gitu. Karena di Tangsel ini banyak penggemar bulu tangkis. Jangankan ini ya. Itu olahraga yang sangat masyarakat banget. Pakai dulu saya main pertama itu pakai papan yang jadi bunyinya petak begitu. Iya. Itu. Nah, itu sebenarnya cita-cita awalnya. Tapi alhamdulillah sekarang Tangsel bulu tangkis udah punya plat code ya, walaupun masih swasta. Tapi alhamdulillah juga prestasinya lumayan. Alhamdulillah. Bagus. Dan mudah-mudahan nanti kita minta kiprahnya Pak Ketua untuk balik untuk membantu cabur yang lain nih kan. Siap. Nah, balik lagi ke masalah pemilu ini Pak Ketua nih. Di Tangsel ini tadi kita tahu bahwa challenge-nya, tantangannya adalah memang kita
rawan terhadap itu. Tapi berarti pengawas teman-teman ini emang sangat ekstra ya dalam ngawasin kayak gitu ya. Ekstra banget. Jadi kalau ada langsung laporannya dia ke Bawaslu. Ke Bawaslu. Ke Bawaslu ada, bisa ke Panwascam ada. Nah, kalau itu kan petugas. Kalau yang kami nih yang bukan petugas nih, masyarakat, kalau melihat kecurangan bagaimana nih Pak Ketua? Kalau punya handphone difoto atau divideokan. Itu caranya ya. Oke. Kemudian jadi gunakan jarimu untuk mengawasi. Gitu. Tapi nggak boleh juga cuman lempar kayak semacam hoax juga ya, harus bertanggung jawab dong. Betul. Jadi harus bertanggung jawab kalau emang itu betul melihat pelanggaran ya diaduin gitu ya. Jadi selama saya nih Pak, selama saya menjadi pengawas di pemilu, jadi kerawanan di Tangsel itu paling tinggi itu money politik. Iya. Kedua netralitas ASN. Wah, tapi kalau nggak salah kemarin udah deklarasi ya, tuh. Udah deklarasi. Cuman ya kan yang di atas. Yang di bawahnya belum tahu nih. Iya. Mestinya yang atas ngasih tahu yang bawah. Iya. Terus yang ketiga, yang rawan itu adalah netralitas penyelenggara. Maksudnya siapanya nih? Petugas KPPS. Petugasnya bisa juga nih ya. Wow, itu sangat mungkin. Karena dia yang megang surat suara. Yang pertama megang surat suara siapa? Kan KPPS. Tapi itu kewenangannya di KPU ya? Iya, di kewenangan KPU. Cuman kan kalau bicara soal kerawanan, siapa yang dia bisa megang surat suara, maka kemungkinan besar dia. Jadi itu yang juga harus diawasin. Makanya kenapa kita punya pengawas TPS. Oke. Gitu. Ya mudah-mudahan nih informasinya bisa memperkaya pengetahuan informasi buat warga ya. Jadi kita tuh memang harus aktif. Iya, betul. Karena demokrasi ini kan melibatkan semua stakeholder ya. Iya, demokrasi ini melibatkan semua stakeholder. Kemudian dengan bahasa demokrasi, suara rakyat, suara Tuhan. Iya. Harus dikawal berarti. Iya, kalau yang ngawalnya cuma hanya partai politik. Iya. Ya bukan kepentingannya dia yang terutama kan. Betul. Iya. Wah, ini sebenarnya menarik ya. Karena kegiatan 5 tahun sekali ini ya kita lihatlah di TV-TV mulai dari debatnya segala macam. Cuma memang kita tahu tuh kan hanya presiden ya. Tapi begitu turun ke level legislatif kita kadang agak buta nih. Ya karena isunya yang dimainkan presiden semua kan. Coba diiklan di TV dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya legislatif berhak juga ya. Berhak. Cuman ya nanti setelah tanggal 21. Tanggal 21 Januari baru boleh bisa iklan di TV. Untuk Kemudian, para legislatif? Iya, untuk para legislatif maupun untuk peserta pemilu, calon presiden dan calon wakil presiden itu sebenarnya. Ada waktunya? Ada waktunya, di tanggal 21 Januari. Oke. Nah, tanggal 21 Januari boleh tuh. Kalau sekarang mereka hanya yang di statik ya. Sekarang iklan cuman masih main-main. Iya, masih ngumpet-ngumpet lah ya. Tapi setelah tanggal 21 mereka itu boleh. Itu. Jadi di podcast pun misalnya di sini gitu ya. Boleh ngundang bisa. Wah, setelah tanggal 21 itu. Menarik nih. Gitu. Karena dia bisa mulainya di situ. Karena gini Pak Ketua, kan kalau presiden sama wapres jelas ya, kita ngelihat kita bisa dengar, bisa lihat visi misi dari. Kalau legislatif jangan sampai kita juga beli kucing dalam karung nih kan gitu. Kita lihat fotonya doang, tahu-tahu kita nggak tahu kinerjanya yang bersangkutan kan gitu. Tapi Bapak pernah dengar nggak kalau kampanye legislatif itu? Gimana? Janjinya kalau saya jadi gaji saya nggak saya ambil. Ada yang begitu? Ada. Wah hebat banget tuh. Jadi lagi Pak. Tapi pas gitu udah jadi lupa Pak. Ya itulah manusia ya. Pak Ketua balik lagi nih. Ini menarik sebenarnya. Ini ngobrol sama Pak Acep luar biasa nih. Beliau pengetahuannya sangat luas. Ini saya mewakili masyarakat olahraga. Kan teman-teman cabang olahraga di 2024, apalagi kita mau porkot ya, kita mau porprov, kita pertandingannya intens nih. Ini masih boleh nggak sih teman-teman bikin event? Bagi Bawaslu, sepanjang kegiatan itu adalah untuk olahraga dan untuk masyarakat, itu dipersilahkan. Boleh berarti boleh. Ya? Tapi asal tidak ada unsur kampanye. Tapi saya harus izin nggak misalnya? Sebenarnya
nggak ada izin ya, cuman hanya yang ngobrol gini ngasih tahu gitu aja sih sebenarnya. Informasi ya, aja. Kalau secara formal ya bersurat lah kan Oke, jadi ntar kita bilang nih ke teman-teman cabur-cabur kalau mau bikin event, bikin pemberitahuan. Iya. Dan untuk caleg pun sebenarnya itu bisa, Pak. Boleh. Boleh Menggunakan sarana olahraga ajang ini. Iya bisa. Misalnya caleg A bikin kejuaraan Hamka Cup misalnya. Oh, kalau saya nyalon. Ya, nyalon. Bapak nyalon nih, Hamka Cup gitu untuk lomba bola. Boleh, Pak. Itu boleh. Boleh. Nah, ini banyak nih yang belum pada tahu, Pak Cep. Boleh. Wah, boleh ya? Iya, itu karena masuk dalam kategori kampanye metode lain. Berarti itu setelah tanggal 21 Enggak, atau sekarang ya udah. Oh. Boleh. Banyak yang nggak tahu nih. Oh, padahal karena gini, kalau setahu saya ngumpulin masa itu kalau di olahraga gampang banget nih kan gitu. Oh, itu bisa, bukan kalau bahasa kami ya itu bisa dilaksanakan dengan misalnya memperhatikan hadiahnya. Oh, kan gitu ya. Hati-hati juga jadi money politik juga tuh. Cuman itu aja. Atau berubah dalam bentuk lain. Nah, jadi kalau kita itu kayak sembako ya, itu kenapa nggak pakai bazar sih? Iya. Itu medianya gitu. Karena itu dikasih. Iya. Jadi bagi-bagi tadi ya, bagi-bagi kan money politik sudah berubah. Nah, bagi-bagi sembako. Kenapa nggak pakai bazar? Iya. Kan lebih mendidik misalnya gitu ya. Jadi ke masyarakat juga tidak pure kita memberikan mereka semua ikan. Iya, harus dikemas lah dengan nilai-nilai edukasi. Betul. Karena sebenarnya juga kembali lagi bahwa masyarakat ini juga ya walaupun kondisinya mungkin maaf mereka kekurangan, tapi sebenarnya mereka juga bukan yang nggak pinter kan gitu. Mereka ya tinggal kitanya ya. Ya. Betul. Wah, saya tadi yang menarik tuh teman-teman cabur masih boleh dan ternyata yang mau maju di pileg ya itu boleh ya. Boleh. DPD juga boleh. Boleh. Wah, kasih tahu sama yang lain lah kan gitu ya. Oke, menarik. Pak Acep, kita ada 2 season biasanya. Ini season pertama kita break dulu. Setelah ini kita kembali setelah pesan-pesan berikut. Tetap di Bang Taja TV, Bangga Tangsel Juara. Salam olahraga, go. Oke, kembali lagi kita di Taja TV bersama Bapak Acep, Ketua Bawaslu Kota Tangerang Selatan. Wah, tadi udah banyak ngobrolnya, luar biasa. Jadi banyak juga yang baru saya tahu nih Pak Ketua nih. Alhamdulillah kita dicerahkan, bisa paham, bisa menikmati pesta demokrasi ini bisa lebih enak gitu ya. Tidak menakutkan kan? Tidak menakutkan, harus. Ya sebenarnya kalau semuanya berjalan sesuai dengan ketentuannya, ini akan aman-aman aja ya. Ya walaupun punya potensi tadi ya, Nah sekarang saya mau nanya nih ke Pak Acep, harapannya Pak di pemilu sekarang nih dari Ketua Bawaslu bagaimana nih? Karena saya mengikuti pemilu ini dari tahun 2010 ya, saya mengikuti pemilu ini ya. Dari pilkadanya Tangsel juga berarti ya? Iya, dari pilkada pemilu pertama Kota Tangerang Selatan kan 2010 kan? 2010. Saya mengikuti itu 2010, 2015, 2019 sampai sekarang. Itu tingkat penurunan dari pelanggaran ya, dari pelanggaran itu hanya netralitas penyelenggara dan money politik. Ada 2 penurunannya. Tapi netralitas poin pelanggarannya di situ berarti. Iya. Tapi netralitas ASN yang masih cukup tinggi, netralitas ASN yang cukup tinggi. Tapi yang itu sudah mulai menurun lah. Dulu itu ada 1 orang dikasih 5 surat suara buat nyoblos. Waduh, ngeri banget kalau kayak gitu ya. Iya, dulu gitu. Sekarang udah mulai tidak ada. Tapi kalau misalnya ada drop-dropan itu, kalau isunya drop-dropan itu bener Pak Acep? Drop apa nih? Drop ada orang yang nggak dikenal atau KTP-nya nggak jelas. Itu 2019. Itu bisa masih waktu masih itu ya? Bisa, tapi sekarang udah nggak bisa. Sekarang udah nggak bisa. Waktu itu pun ketahan kok sama kita. Oh. Gitu, dari Makassar waktu itu. Tapi ada potensi, kalau saya baca di berita nih, ada potensi 150.000 atau 150 yang hilang bukan hilang ya, ada terancam kehilangan hak suara itu.
Kalau di Tangsel sih saya tidak melihat potensi itu ya. Oh, itu di daerah lain ya, sih memang. daerah lain. Kalau di Tangsel, justru di Tangsel itu ada orang yang masuk dalam DPT padahal orangnya nggak ada. Oh, itu gimana bisa terjadi ya? Nah, itulah yang namanya kita ini cuma hanya bicara soal sinkronisasi data. Kita cuma hanya ngomong nih. Tapi ternyata data masing-masing. Masing-masing itu dari iya megang masing-masing. Kan kita ngomong soal sinkronisasi data. Dukcapil disinkronkan dengan KPU. KPU terbuka kepada Bawaslu. Itu cuma ngomong doang. Nggak pernah. Oh. Itu yang terjadi. Itu potensi itu yang saya bingung, hanya lip service saja. Soal keterbukaan, soal integritas data itu nggak ada. Itu challenge lagi tuh. Ya. Harusnya padahal dengan kondisi sekarang semua serba digital, harusnya ini bukan isu ya. Bukan. Aduh, ini menarik. Jadi, nih. Dulu di isu pemilu siluman, saya mungkin masih masa sih ada. Pas gitu saya masuk di sekarang, ternyata memang ada. Oh. Ya. Ini ngeri. Di situ. Nah, ini sedang kita rapihkan. Iya. Sedang kita rapihkan. Jadi harapannya itu yang gini-gini semuanya harus minimal kita di pemilu yang akan datang atau di pemilu pilkada deh ya, yang paling dekat nih. Sekarang kan pemilu presiden dan legislatif. Di pemilu pilkada ini bersih data kita dari orang-orang yang tidak jelas. Iya. Itu minimal itu. Kedua, money politik sudah tidak ada lagi. Iya. Ya, bukan tidak ada lagi sih ya, berkurang lah. Ya, kalau itu memang nggak mungkin lah hilang. Nggak mungkin, tadi kan kita gitu ya, berkurang lah. Kemudian soal netralitas ASN, saya berharap ASN makin sadar. Iya. Gitu ya, apalagi sekarang ada P3K. P3 itu pengawas. Bukan, P3K itu yang ASN P3K. Yang bukan honorer, P3K dia. Kan ASN ini terbagi dua. Belum diangkat dah ya. Bukan. Apa itu? ASN itu terbagi dua. Ada ASN PNS. Iya. Ada ASN P3K yang setiap tahun diperpanjang kontraknya. Itu istilahnya ganti-ganti mulu soalnya Pak Ketua, jadi nggak pernah ini nih. Sekarang namanya P3K. Dulu kan TKS. TKS. Ya. TKN mah inian ya. Lain lagi tuh. TKS. Iya. Nah, itu berharap ini mulai sadar diri. Iya. Gitu kan. Sadar diri. Gitu aja. Harapan kita kan kita nggak bisa dalam waktu 1 hari atau 1 tahun merubah itu semua. Iya. Kita bukan Bandung Bondoso. Iya, harus proses ya. Tetap berproses. Proses, dan salah satunya sekarang kenapa ada ketua Bawaslu di KONI, ini bukannya KONI mau berpolitik praktis. Tidak, tapi kita mau sebagai elemen masyarakat ingin berpartisipasi agar pemilu kita kali ini jauh lebih bagus ya Pak Ketua ya. Lebih berkualitas. Ini adalah peran aktif kita sebagai insan masyarakat. Dan kita berharap juga nih teman-teman olahragawan semuanya, mereka semua harus ikut pemilu ya, jangan sampai golput ya. Tapi yang kedua juga harus bantu ngawasin, betul ya Pak? Kan kalau olahragawan itu setidaknya punya jiwa-jiwa sportivitas. Nah, ini yang kita harapin itu diaplikasikan. Betul. Ya. Oke, kalau sudah punya harapan tentunya kita berdoa Pak Ketua. Siap. Mudah-mudahan teman-teman di Bawaslu dengan sampai perangkatnya nanti yang di TPS semuanya sehat pertama. Amin. Kedua, harus bisa menjalankan tugas ini, mengemban amanah ini dengan baik kan gitu ya. Sehingga tadi yang dibilang Pak Acep bahwa mudah-mudahan pemilunya berkualitas. Dia menghasilkan orang-orang yang terpilih juga yang berkualitas untuk kemakmuran dan kemajuan bangsa kita ini. Betul. Adil makmur lah gitu. Adil makmur. Ini dia akhir dari podcast kita. Sebenarnya ngobrol sekali lagi dengan Pak Acep nih luar biasa. Jadi nanti ngobrol olahraganya beda lagi seasonnya Pak ya. Jadi terima kasih banyak sudah hadir di podcastnya Bang Taja. Siap. Ya, Bang Taja ini bangga Tangsel juara. Jadi kita bangga sama atlet-atlet kita untuk menjadi juara. Dan mudah-mudahan kegiatan ini positif adanya dan bisa menjadi informasi yang berharga buat semua elemen masyarakat yang ada. Sekali lagi terima kasih teman-teman semua dari Taja TV. Kami mengucapkan terima kasih banyak
Dan mudah-mudahan sekali lagi seperti harapannya kita memiliki pimpinan yang akan memimpin bangsa kita, daerah kita yang memang betul kalau kita ada olahragawan maunya juga perhatian sama olahraga. Demikian, terima kasih banyak. Tetap semangat, Tangsel juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.